Pak Mus berlalu pergi meninggalkan Keina sendiri. Keina menatap sekeliling kamar yang ia datangi, ia bingung harus duduk di mana. Sofa itu terlihat sangat mahal, ia merasa tidak pantas duduk di sana. Astaga, Tuan Pradipta sangat menyukai hal-hal yang mewah, gumam Keina di dalam hati. Keina menghela nafasnya berat, kali ini yang ia pikirkan nasib ke depan dirinya bagaimana. Ia akan dijadikan apa oleh Ezra? Pertanyaan itu berkeliling di benaknya. Di perusahaan terbesar Ezra sedang berdiri di jendela besar kantornya, ia menatap keramaian kota Jakarta. Radit memasuki ruangannya. "Tuan, Nona Keina sudah sampai di mansion utama," ucap Radit. Ezra hanya diam tidak merespon perkataan Radit. "Tuan, kenapa kau menyetujui saran dari wanita itu?" tanya Radit. "Tugasmu hanya melakukan pekerjaan yang aku suruh, bukan kepo seperti itu," sahut Ezra ketus. Radit tersenyum kecil mendengar perkataan tuannya. "Maafkan saya, Tuan." Apa kau sudah dapat kabar dari Kalista?" tanya Ezra. Kini ia berbalik menatap Radit yang sedang berdiri di belakangnya. "Nyonya Kalista belum ada kabar, Tuan. Suruhan kita sudah saya kerahkan untuk mencari keberadaannya, tapi sampai sekarang belum ada kabar," jawab Radit. Ezra geram, ia membanting vas bunga ke arah Radit. Prang, vas itu hancur. Ezra menatap tajam asisten pribadinya. "Bagaimana bisa mencari dia saja kau tidak becus? Sekarang kerahkan lebih banyak orang untuk mencari Kalista. Cepat!" teriaknya memerintah. Radit pamit bergegas pergi meninggalkan tuan mudanya. "Membuatku tidak mood saja," ucap Ezra. Ia bergegas berjalan keluar dari ruangannya untuk kembali ke mansion utama. Ezra memasuki mansion utama dengan wajah datar dan tatapan mata yang selalu siap membunuh. Para pelayan menunduk hormat, bahkan mereka takut suara nafas mereka terdengar di telinga tuan mudanya. Bisa habis mereka oleh Ezra. Ezra berjalan menuju tangga, ia berjalan terus hingga sampai di kamarnya. Keina terkejut karena ada yang membuka pintu, seketika ia bangkit dari duduknya. Keina bergetar ketakutan saat melihat pria besar memasuki kamarnya, ia tahu siapa itu, pasti pemilik kamar ini. "Kau Keina?" tanyanya dengan suara berat. Iya Tuan," jawabnya gugup, ia sangat takut. "Kau takut padaku?" tanya Ezra lagi. Ia mendekati Keina yang berjalan mundur saat Ezra semakin dekat dengannya. "Tidak Tuan," jawabnya. Ezra menghentikan langkahnya, ia melihat tas aneh berada di kamarnya. "Tas siapa ini?" tanyanya. "Tas saya Tuan," jawab Keina. Ia gemetar ketakutan. Ezra berjalan menuju pintu kamar. "Pak Mus!" teriaknya. Keina tersentak kaget saat mendengar suara keras itu. "Iya, ada apa Tuan Muda?" "Bawa tas busuk itu keluar. Dan perintahkan para pelayan wanita untuk membawa wanita ini membersihkan diri," perintah Ezra. Pak Mus mengangguk mengerti. Ia menyuruh para pelayan lain untuk mengambil tas di dalam kamar tuannya, lalu dua pelayan wanita masuk ke dalam untuk membersihkan Keina. "Saya akan tunggu di ruang kerja," ucap Ezra dengan suara dingin. Keina bernafas lega karena pria itu berlalu pergi, tapi ia harus membersihkan diri agar Tuan Ezra tidak marah padanya. "Aku tidak perlu takut, Tuan Ezra kan impoten, dia tidak akan melakukan hal yang macam-macam," gumam Keina di dalam hati. Di ruang kerja, Ezra duduk dengan perasaan gusar dan tidak tenang. Amarah di hatinya bergemuruh seperti gunung yang siap untuk meletus. "Kalista, kau sungguh benar-benar meninggalkanku? Apa kau sungguh tidak mencintaiku?" Pertanyaan itu terus berputar-putar di benak Ezra. Seorang pelayan dengan membawa nampan berisi kopi, pelayan menaruhnya di atas meja Ezra. Ia gemetaran apalagi saat melihat api kemarahan di mata tuan mudanya. Karena gemetaran, kopi itu tumpah mengenai dokumen penting milik Ezra. "Kau!" seru Ezra dengan intonasi tinggi, ia mencengkram wajah pelayan muda yang telah ceroboh. "Maafkan saya Tuan,
Maafkan saya, lirihnya. Ezra menghempas wajah pelayan muda itu. Kau telah merusak dokumenku, kau harus membayarnya dengan nyawamu, ucapnya menyeringai. Pelayan itu menelan selaivannya kasar. Pak Mus, teriak Ezra. Pak Mus memasuki ruangan kerja Ezra. Ada apa tuan muda? Bawa pelayan tidak berguna ini ke gudang belakang. Hukum dia dengan seberat-beratnya. Jika kau tidak melakukan perintahku, maka akan aku pastikan kau dan seluruh keluargamu akan hancur. Ucap Ezra dengan sedikit mengancam. Pak Mus mengangguk mengerti. Ia membawa pelayan itu untuk ke gudang belakang sesuai dengan perintah Ezra. Sementara Keina saat ini sedang dirias oleh pelayan wanita, hanya satu pelayan yang masih berada di kamar. Maaf, boleh aku bertanya padamu? Tanya Keina. Ia mencoba beranikan diri untuk bertanya kepada salah satu pelayan, karena rasa penasarannya sudah sangat tinggi. Kau mau tanya apa Nona? Soal tuan muda, bukankah dia memiliki seorang istri? Di mana istrinya? Tanya Keina beruntun. Pelayan itu menelan selaiva kasar mendengar pertanyaan Keina yang mungkin saja akan membahayakannya. Pelayan itu bergegas pergi keluar dari kamar, akan tetapi Keina mencegahnya dengan menarik tangan pelayan wanita itu. Kenapa kau pergi? Jawablah pertanyaanku, pinta Keina. Maaf Nona, maafkan saya masih ingin hidup Nona, ucap pelayan wanita itu. Keina melepas tangannya karena melihat wajah yang begitu ketakutan. Astaga, aku yakin pelayan di sini tidak akan ada yang bisa aku tanyai, gumam Keina di dalam hati. Keina bingung kenapa dirinya dirias seperti ini. Keina mengambil tisu dinakas lalu menghapus riasan di wajahnya. Ezra memasuki kamarnya. Ia melihat Keina yang sedang duduk di kursi sambil bercermin. Kenapa kau bercermin di sana? Suara bariton mengejutkan Keina. Ia menatap seorang pria yang begitu tampan sedang menatapnya tajam, seolah-olah ingin membunuhnya sekarang juga. Ini adalah milik Calista. Kau tidak boleh bercermin di sana. Bentak Ezra. Keina gemetar ketakutan, bahkan keringat menetes di pelipihnya. Maaf tuan, saya tidak tahu, ucap Keina. Pergi. Teriak Ezra. Api kemarahan telah benar-benar menguasai dirinya. Dengan ketakutan Keina keluar dari kamar yang mencekam itu. Gadis bodoh. Ucap Ezra. Ia membanting kursi dan meja rias. Seluruh berbagai make-up ia hancurkan hingga cermin itu pecah berantakan di lantai. Calista. Teriak Ezra. Ia terduduk di serpihan kaca. Bahkan rasa sakit itu tidak seimbang dengan rasa sakit di hatinya. Keina berlari ke lantai bawah karena ia mendengar teriakan Ezra dan suara barang yang pecah. Keina melihat Pak Mus dan seorang yang menjemput dirinya di rumah tadi. Tuan muda sedang mengamuk di kamarnya, ucap Keina dengan ngos-ngosan. Radit terkejut, ia berlari ke lantai atas diikuti oleh Pak Mus dan juga Keina. Radit berusaha menenangkan Ezra. Keina melihat Ezra yang begitu rapuh. Tuan tenanglah, soal Nyonya Calista aku pasti akan cari tahu Tuan, ucap Radit. Ia sembari mengobati luka di dengkul Ezra. Apa istrinya kabur? Ah tentu saja kabur, wanita mana yang akan tahan dengan seorang impoten, gumam Keina di dalam hati. Ezra menatap nyalang Keina yang kini sedang berdiri di depan pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Pak Mus. Hentikan, perintah Ezra. Pak Mus yang sedang membersihkan serpihan kaca seketika berhenti. Pak Mus, kau panggil gadis bodoh itu, suruh dia berlutut di atas serpihan kaca itu, perintah Ezra. Radit dan Pak Mus serta Keina terkejut. Tuan itu, apa kau yang akan berlutut di sana Radit? Tanya Ezra dengan nada dingin. Radit menggeleng. Pak Mus dengan berat hati, menghampiri Keina. Kau sudah dengarkan Nona? Ayo lakukanlah, ucap Pak Mus. Sebenarnya ia tidak tega tapi mau bagaimana lagi perintah Ezra tidak pernah bisa terbantah. Keina menelan selaivanya kasar, dengan melangkahkan kakinya perlahan ia masuk ke dalam kamar Ezra.
Sekarang kau harus lukai lututmu. Aku mau lututmu harus lebih sakit dari lukaku, ucap Ezra. Keina menatap sendu pria yang sedang duduk di sofa berhadapan dengannya. Kau kejam tuan, gumamnya di dalam hati. Cepat, bentak Ezra. Keina dengan perlahan berlutut di atas serpihan kaca. Ia menahan sakitnya, air matanya mengalir, ia harus tahan agar lukanya melebihi luka Ezra. Aku tahu bahwa kau tadi sedang mengkasihani aku bukan? Tanya Ezra dengan mimik wajah yang menyeramkan bagi Keina. Radit, pulanglah, besok pagi kau harus menjemputku. Perintah Ezra. Radit mengangguk, ia pun berlalu pergi sambil menatap Keina yang menahan sakit. Karena memakai pakaian selutut, membuat sebagian kaca itu menempel pada kulitnya. Tuan maafkan aku tidak berani mengkasihani dirimu, ucap Keina. Ia memohon karena lututnya begitu sakit. Kau pikir aku peduli? Berlututlah sampai besok pagi. Perintahnya. Keina terkejut, ia ingin berkata tapi Ezra berjalan menuju ranjang king size-nya, dan berbaring di sana. Pak Mus, kenapa kau masih di sini? Apa kau ingin ikut berlutut seperti gadis bodoh ini? Tanya Ezra. Pak Mus menggeleng cepat, dengan langkah cepat ia berlalu keluar dari kamar Ezra. Ezra tertidur dengan lelap dan begitu nyaman, lain dengan Keina yang sedang menahan penderitaannya. Keina membekap mulutnya agar tidak mengeluarkan suara rintihan, agar Ezra tidak terbangun. Bahkan darah mulai mengalir, ia hanya bisa menahan rasa sakit dan menahan air matanya yang selalu ingin keluar. Tuhan, ini sakit sekali, lirihnya. Ia mencoba berbaring di atas lantai dengan tentunya lutut yang berada di tumpukan serpihan kaca yang tajam. Keina akan mencoba menahan sakitnya dengan tertidur agar waktu cepat berlalu. Dirinya sungguh psycho, apakah aku akan bertahan lama hidup dengan pria seperti ini? Gumam Keina di dalam hati, ia tertidur di lantai dengan air mata yang mengalir dan tentu saja dengan sedikit meringis kesakitan. Pagi hari Ezra terbangun dari tidurnya, ia melihat Keina yang tertidur di lantai. Ezra turun dari ranjang. Ia menendang kecil Keina yang tertidur. Hei bangun! Teriak Ezra. Keina terbangun. Kau pikir kamarku ini penginapan? Kau harus bangun terlebih dahulu sebelum aku. Bentak Ezra. Keina berlutut kembali. Baik tuan, maafkan saya, ucap Keina. Ezra menatap lutut Keina yang berdarah, ia tersenyum puas. Pak Mus mengetuk pintu, Ezra mengizinkannya masuk. Tuan, saya akan menyiapkan air hangat untukmu, ucap Pak Mus. Ia melihat Keina yang masih berlutut seperti tadi malam. Ezra membuka lemari besar yang ada di kamarnya. Ia mengumpulkan berkas-berkas yang ada. Tiba-tiba Radit memasuki kamarnya dengan langkah cepat seperti ada berita penting. Tuan, maafkan aku, Nyonya Besar mengatakan kepadaku bahwa kau harus menikah lagi Tuan, ucap Radit. Ezra terhenti dari aktivitasnya. Apa Mama tidak tahu, bahwa aku tidak akan pernah melakukan pengkhianatan untuk Calista? Saya sudah mengatakan kepadanya Tuan, tapi Nyonya Besar malah mengatakan bahwa Nyonya Calista tidak akan pernah kembali. Kau harus mengerti, jelas Radit. Ezra menatap nyalang Radit. Aku akan menikahi siapa? Apa wanita pilihannya lagi? Tanya Ezra. Ia terduduk di atas ranjang. Kau sekarang seorang duda Tuan, kau harus ingat itu, ucap Radit. Ezra hanya diam. Karena kau tidak becus mencari Calista. Kalau kau bisa menemukan dirinya maka aku tidak akan didesak oleh Mama untuk bercerai dengannya, ucap Ezra. Radit menunduk merasa bersalah. Begini saja Tuan, sebelum Nyonya Besar menemukan wanita untukmu, maka kau harus menikah terlebih dahulu dengan wanita yang kita tahu, saran Radit. Ezra tidak menanggapinya. Dengan Nona Keina, ujar Radit. Keina terbelalak kaget, begitu pula Ezra. Cih tak sudi. Tolak Ezra. Keina menghela nafas lega. Dan Ezra tahu itu,
Ia menatap tajam Keina yang sepertinya benar-benar tidak mau dinikahi olehnya.